Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaid bin Hudhair adalah putra dari tokoh dan pimpinan kabilah Aus. Ia termasuk orang Ansar pertama yang memeluk Islam. Ia menghadiri Bai'at Aqabah yang merupakan janji setia untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri yang baru, yaitu kota Madinah. Ia juga seorang yang bacaan Al-Qur'annya didengarkan oleh para malaikat. Namanya adalah Usaid bin Hudhair bin Abdul Ashhal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia adalah kesatria kabilah Aus dan pemuka mereka. Ayahnya juga panglima perang kabilah besar dan salah seorang tokoh mulia dalam sejarah Arab masa jahiliyah. Sebagaimana kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair adalah seorang yang terdidik. Ia mampu menulis, padahal bangsa Arab di masa itu adalah kaum yang ummi, yaitu buta huruf. Ia juga mampu berenang dan jago memanah. Orang-orang Arab klasik menyebut mereka yang memiliki kemampuan demikian dengan sebutan Al-Kamil, yaitu orang-orang yang sempurna. Di kalangan Al-Ansar, Usaid termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Bahkan sebelum Sa'ad bin Mu'az menerima Islam, ia menerima dakwah Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi penduduk Yathrib. Setelah itu, Usaid tergabung dalam orang-orang yang menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hijrah. Karena Mekah sudah sangat tak aman, Madinah pun mereka jamin siap menerima sang Sayyidul Anam serta para muhajirin Mekah. Saat orang-orang Ansar pulang dari bai'at pertama mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sertakan Mus'ab bin Umair bersama mereka, seorang juru dakwah yang bertugas membacakan Al-Qur'an kepada penduduk Yathrib, mengajarkan mereka Islam dan memberi pemahaman tentang agama. Di Madinah, Mus'ab disebut dengan Muqri. Ia tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Kemudian As'ad mengajaknya menuju kebun milik Bani Zafar. Keduanya duduk di dalamnya bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Melihat gencarnya dakwah Mus'ab dan penerimaan penduduk Madinah, yaitu tokoh mereka Sa'ad bin Mu'az, tidak tinggal diam. Ia mengutus Usaid bin Hudhair untuk menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Pergilah, temui dua orang itu. Keduanya datang untuk menipu orang-orang lemah di tengah kita. Cegahlah mereka, As'ad bin Zurarah itu anak dari bibiku. Kalau bukan karena itu, aku sendiri yang akan mengurusnya, kata Sa'ad kepada Usaid. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudhair adalah dua pemuka kabilah Bani Ashhal. Keduanya memiliki kedekatan. Usaid bin Hudhair segera mengambil tombaknya, lalu berangkat menemui Mus'ab dan As'ad. Saat As'ad melihat kedatangan Usaid, ia berkata kepada Mus'ab, ini adalah pemuka kaumnya. Ia telah datang menemuimu. Ikhlaslah kepada Allah dalam menghadapinya. As'ad berharap kalau pemuka Bani Abdul Ashhal ini akan menerima dakwah Mus'ab. Kalau dia mau duduk, aku akan bicara dengannya, kata Mus'ab. Usaid tiba di hadapan keduanya. Ia mulai mencaci maki mereka berdua, lalu berkata, apa yang kalian berdua ajarkan? Kalian mau membodohi orang lemah di tengah kami? Pergi, tinggalkan kami kalau kalian masih mau hidup. Mus'ab berkata kepada Usaid, bagaimana kalau engkau duduk dulu dan mau mendengarkan? Kalau yang kau dengar kau ridai, terimalah. Tapi kalau yang kau dengar adalah sesuatu yang kau benci, aku tak akan melanjutkan apa yang tak engkau sukai. Usaid pun menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Mus'ab mulai berbicara padanya tentang Islam dan membacakannya Al-Quran. Setelah itu Mus'ab dan As'ad berkata, demi Allah, sebelum berbicara dengannya lebih jauh, kami tahu dari wajahnya yang berseri dan teduh kalau ia telah menerima Islam. Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya ucapan itu, yaitu Al-Quran. Apa yang kalian lakukan kalau ingin memeluk agama ini? Keduanya menjawab, mandi dan bersucilah. Bersihkan pakaianmu, lalu bersyahadatlah dan kerjakan salat. Usaid pun berdiri,
ia mandi dan bersuci, lalu membersihkan pakaiannya. Setelah itu ia bersyahadat dengan syahadat yang tulus, lalu salat 2 rakaat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Usaid bin Hudhair, Nabi SAW bersabda, "Iqra' ya Usaid, faqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud alaihi salam." Bacalah hai Usaid, sungguh engkau dikaruniai keindahan suara seperti seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud alaihissalam. Di suatu malam yang larut, Usaid bin Hudhair duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya Yahya tidur di sampingnya. Kuda yang selalu siap sedia untuk berperang fi sabilillah ditambat tidak jauh dari tempat duduknya. Suasana malam tenang, lembut dan hening. Permukaan langit jernih dan bersih. Bintang-bintang melayangkan pandangannya ke permukaan bumi yang sedang tidur dengan perasaan kasihan dan penuh simpati. Terpengaruh oleh suasana malam hening dan kudus itu, hati Usaid tergerak hendak menyebarkan harum-haruman ke udara lembab dan bersih berupa haruman-haruman Al-Quran yang suci. Dibacakannya lah Al-Quran dengan suaranya yang empuk dan merdu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat 1 sampai ayat 4 ini dibacakan oleh Usaid bin Hudhair. Mendengar bacaan tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir memutuskan tali pengikatnya. Ketika Usaid diam, kuda itu diam dan tenang pula. Usaid melanjutkan membaca, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kudanya lari dan berputar-putar pula lebih hebat dari semula. Usaid diam, maka diam pula kuda tersebut. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Bila dia membaca, kudanya lari dan berontak. Bila dia diam, maka tenang pula kuda itu kembali. Usaid khawatir anaknya akan terinjak oleh kuda, lalu dibangunkannya. Ketika dia melihat ke langit, terlihat olehnya awan seperti payung yang mengagumkan. Belum pernah terlihat olehnya sebelumnya. Payung itu sangat indah berkilat-kilat, tergantung seperti lampu-lampu memenuhi ufuk dengan sinarnya yang terang. Awan itu bergerak naik hingga hilang dari pemandangannya. Setelah hari pergi, Usaid pergi menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialami dan dilihatnya semalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, hai Usaid. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah orang banyak yang akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup daripada mata mereka. Usaid bin Hudhair bukanlah ahlu Badar. Ia tak turut serta dalam perang pertama umat Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah itu. Ia berkata, wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia. Demi Allah, wahai baginda Rasul, aku tak turut serta di Badar karena aku tak menyangka Anda bertemu dengan musuh. Aku mengira Anda hanya mencegat kafilah Quraisy. Kalau aku tahu Anda akan berperang, pasti aku tak akan ketinggalan. Rasulullah SAW berkata, iya, engkau berkata dengan jujur. Kita tahu keberangkatan Rasulullah SAW ke Badar bukanlah untuk berperang, tapi mencegat kafilah dagang. Rasulullah juga tak mewajibkan semua sahabat ikut serta. Bahkan beliau hanya mengajak mereka yang benar-benar sudah siap, tak butuh lagi persiapan lama, karena mencegat kafilah harus segera dilakukan, tak perlu banyak orang dan tak perlu persiapan lengkap. Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang pernah mencandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menuntut qisas kepada beliau. Usaid bin Hudhair berkata, saat ia sedang bercanda dan membuat orang-orang tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencolok pinggangnya dengan kayu. Usaid berkata, aku meminta balas atas apa yang Anda lakukan. Beliau berkata, balaslah. Usaid berkata lagi, Anda memakai baju sedangkan aku tadi tidak. Lalu Rasulullah SAW melepas bajunya serta merta Usaid mendekap beliau dan menciumi tubuh beliau antara pinggang dan rusuk. Yang kuinginkan itu hanya ini, wahai baginda Rasul SAW.
bukan untuk membalas tusukan yang engkau lakukan. Usaid bin Hudhair wafat pada tahun 20 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi'. Saat wafat ia meninggalkan hutang sebanyak 4.000 dirham. Lalu dijuallah tanahnya. Umar berkata, aku tak akan meninggalkan anak-anak saudaraku dalam keadaan miskin. Tanahnya kemudian dikembalikan dan dari investasi tanah tersebut dibayarkan utangnya tersebut. Setiap tahun dibayar 1.000 dirham. Moga-moga kisah daripada Usaid bin Hudhair ini bisa menguatkan iman kita serta memberikan kita kekuatan, keimanan, kecintaan yang kuat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an yang telah pernah diajarkannya kepada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.